Hai guys, pernah nggak sih kalian ngebayangin gimana rasanya jalan kaki di bawah ribuan bunga sakura yang jatuh pelan-pelan? Atau ngeliat langsung kehidupan malam Tokyo yang warna-warni, kayak lagi masuk ke dunia anime? Hari ini, aku mau ngajak kalian ikut bareng aku. Bukan cuma jalan-jalan ke Jepang, tapi beneran ngerasain sisi lain dari Jepang yang mungkin nggak pernah kalian lihat di film atau di medsos. Kita bakal ngobrol, ketawa, ngerasain budaya, makanan, sampai hal-hal random yang bikin Jepang tuh ajaib banget. Jadi jangan buru-buru skip ya, karena di tiap menit video ini ada cerita, pengalaman, dan kejutan kecil yang sayang banget kalau kalian lewatin. Yuk, kita mulai petualangannya. Jepang itu sebenarnya negara kepulauan guys. Bayangin, ada lebih dari 6.000 pulau di sini. Tapi yang utama cuma 4, Honshu, Hokkaido, Kyushu, dan Shikoku. Dan hampir semuanya dikelilingi laut biru yang cakep banget. Letaknya tuh di Asia Timur, gak terlalu jauh dari Korea Selatan dan Tiongkok. Tapi uniknya, Jepang ini kayak punya dunianya sendiri. Budayanya beda, vibes-nya beda. Bahkan musim-musim di sini bisa ngasih pengalaman yang benar-benar beda juga. Oh iya, karena Jepang ada di cincin api Pasifik, negara ini punya banyak gunung berapi aktif, termasuk si ikonik Gunung Fuji, yang sering banget muncul di wallpaper HP atau anime-anime romantis. Tapi jangan salah, justru dari kondisi geografis ini, Jepang punya alam yang luar biasa. Dari pantai tropis di Okinawa, sampai pegunungan bersalju di Hokkaido, kayak satu negara, tapi rasanya kayak banyak dunia dalam satu tempat. Sebelum kita menjelajahi kota-kota dan budaya Jepang yang seru, aku pengen ajak kalian sebentar ke masa lalu, karena Jepang itu punya sejarah yang panjang banget dan seru buat kita kenal. Jadi, Jepang itu awalnya adalah kerajaan yang dipimpin oleh kaisar, dan uniknya, Jepang punya sistem kekaisaran tertua di dunia yang masih ada sampai sekarang. Dulu, Jepang sempat tertutup dari dunia luar selama ratusan tahun. Di masa yang disebut zaman Edo, saat itu Jepang benar-benar menjaga kebudayaannya sendiri. Dan itu yang bikin mereka punya identitas yang kuat sampai hari ini. Tapi semuanya berubah ketika Jepang mulai membuka diri ke dunia luar di abad ke-19, masuk ke era modern dan berkembang pesat. Terus sempat juga terlibat dalam Perang Dunia Kedua, yang jadi momen berat banget dalam sejarah mereka. Apalagi setelah dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Tapi dari situ, Jepang bangkit. Gak cuma pulih, tapi jadi salah satu negara paling maju di dunia. Hebat banget kan? Negara kecil, tapi semangat dan kerja kerasnya luar biasa. Dan sekarang, kita bisa lihat hasil dari perjalanan panjang itu. Dari teknologinya, budayanya yang tetap dijaga, sampai cara hidup masyarakatnya yang penuh kedisiplinan. Setelah kita ngobrolin sejarah singkat Jepang, sekarang waktunya kita kenalan sama kota-kota terkenal yang jadi ikon negara ini. Dan jujur, masing-masing kota tuh punya karakternya sendiri, kayak manusia, beda rasa, beda suasana. Yang pertama tentu aja Tokyo. Ibaratnya, Tokyo tuh kayak pusat segalanya. Kota yang gak pernah tidur, penuh teknologi, tren fashion, dan kehidupan yang super cepat. Tapi dibalik semua gedung tinggi dan lampu-lampu neon itu, kalian masih bisa nemuin tempat-tempat yang tenang banget, kayak kuil tua di tengah kota atau taman-taman yang adem. Lalu ada Kyoto, ini dia jiwanya budaya Jepang. Kalau Tokyo itu modern, Kyoto tuh tradisional. Kalian bisa jalan-jalan di gang kecil yang dihiasi rumah-rumah kayu, lihat geisha lewat, atau duduk tenang di kuil berusia ratusan tahun. Suasananya damai banget, kayak lagi hidup di masa lalu. Terus kita ke Osaka. Kota ini terkenal karena makanannya yang enak banget. Takoyaki, okonomiyaki, sampai ramen khas Osaka. Warganya juga terkenal lebih ekspresif dan ceria. Osaka tuh berasa kayak sahabat yang rame, dan selalu ngajak kita makan bareng sambil ketawa-ketawa. Nah, buat kalian yang suka suasana dingin dan salju, ada Sapporo di utara di Pulau Hokkaido. Setiap musim dingin, mereka punya festival salju yang keren banget. Patung-patung salju raksasa, lampu warna-warni, dan salju yang tebal banget, bikin suasananya kayak negeri dongeng. Dan jangan lupa juga Okinawa di selatan, yang tropisnya dan chill banget. Budayanya sedikit beda dari daratan utama,
Dan vibe-nya tuh kayak Balinya Jepang, santai, hangat, dan penuh senyum. Setiap kota punya keunikan masing-masing, dan yang paling seru dari menjelajah Jepang adalah tiap kota kasih kita rasa baru, pelajaran baru, dan pengalaman yang beda banget. Kalau kita bicara tentang Jepang, gak cuma soal kota-kotanya yang keren atau teknologinya yang canggih, tapi satu hal yang sering bikin aku terdiam pas ngeliat Jepang adalah alamnya yang indah banget. Mulai dari gunung-gunung tinggi, yang megah kayak Gunung Fuji, simbol Jepang yang bikin kita pengen duduk diam dan ngelamun lama-lama. Saat salju turun di puncaknya, dan langit cerah, rasanya kayak ngeliat lukisan yang hidup. Terus ada juga danau-danau tenang, kayak Danau Kawaguchi, yang dikelilingi pohon sakura, dan yang warna-warni di musim gugur. Dan, kalau kalian kesana pagi-pagi, kabut tipisnya tuh bikin suasana jadi sadu banget. Di bagian utara Jepang, terutama di Hokkaido, kita bisa nemuin ladang bunga lavender yang luasnya luar biasa. Bunga ungu, wangi, dan membentang sejauh mata memandang. Sumpah, ini tempat yang romantis banget. Buat yang suka laut, Okinawa tuh surganya. Air lautnya sebening kaca, pasirnya putih, dan terumbu karangnya juga indah. Snorkeling di sana rasanya kayak main di dunia bawah laut yang penuh warna. Dan satu lagi yang nggak bisa dilewatkan, musim di Jepang tuh punya keindahannya masing-masing. Musim semi dengan sakura yang jatuh pelan-pelan, musim panas yang cerah dan penuh festival, musim gugur yang warnanya jingga kemerahan di mana-mana, sampai musim dingin yang bikin semuanya putih dan tenang. Jepang tuh kayak punya semua elemen alam yang bikin kita jatuh cinta. Gunung, laut, hutan, salju, dan bahkan bunga. Dan setiap tempat punya ceritanya sendiri, yang bikin kita ngerasa kecil, tapi juga bersyukur bisa lihat semua keindahan itu. Kalau udah jalan-jalan di Jepang, lama-lama kamu bakal sadar, ada sesuatu yang beda dari cara mereka hidup. Tenang, teratur, tapi juga penuh rasa hormat. Dan ini yang bikin budaya Jepang tuh terasa dalam banget. Hal pertama yang paling kerasa itu adalah sopan santunnya. Dari cara mereka membungkuk saat menyapa, sampai cara berbicara yang penuh tata krama. Bahkan, bilang terima kasih dan maaf itu kayak jadi bagian dari napas mereka sehari-hari. Terus, ada juga budaya kerja keras dan disiplin. Orang Jepang dikenal sangat berdedikasi, datang kerja tepat waktu, naik kereta dengan rapi, dan selalu berusaha kasih yang terbaik dalam apapun yang mereka kerjakan. Tapi di balik itu, mereka juga tahu gimana caranya menikmati hidup. Banyak banget festival, hiburan, dan kebiasaan kecil yang bikin hari-hari mereka tetap punya warna. Yang aku juga suka, Jepang itu punya keseimbangan unik antara tradisional dan modern. Di satu sisi, mereka pakai teknologi canggih, robot, bahkan toilet pintar. Tapi di sisi lain, mereka masih jaga budaya minum teh, pakai kimono di acara tertentu, dan rutin mengunjungi kuil untuk berdoa atau sekedar menenangkan diri. Gaya hidup orang Jepang juga banyak banget yang bisa kita pelajari. Mereka biasa hidup minimalis, gak berlebihan, tapi tetap estetik. Makanannya pun sehat dan simpel, tapi selalu disajikan dengan rapi dan penuh rasa hormat terhadap makanan itu sendiri. Dan buat kalian para Gen Z, Jepang itu punya sisi yang super pop culture. Anime, manga, fashion Harajuku, musik J-pop, dan gaya hidup kawaii itu udah jadi bagian dari kehidupan anak mudanya. Jadi, kalian bisa ngerasain sendiri gimana rasanya hidup di negara yang budayanya klasik dan budaya digitalnya jalan bareng, saling melengkapi. Kalau udah ngomongin Jepang, gak lengkap banget rasanya kalau belum bahas kuliner khasnya. Karena jujur, makanan Jepang tuh bukan cuma soal rasa, tapi juga soal seni dan pengalaman. Yang paling ikonik tentu saja sushi. Tapi tahu nggak sih, di Jepang sendiri, sushi itu punya banyak jenis dan cara penyajian. Mulai dari sushi mewah yang disajikan satu persatu langsung di depan kita oleh chef, sampai sushi conveyor belt yang bisa kita ambil sendiri dan semuanya fresh banget. Terus ada juga ramen, mie kuah khas Jepang yang punya kuah gurih, topping melimpah, dan supnya tuh bener-bener bikin nagih. Setiap daerah di Jepang bahkan punya versi ramen sendiri. Misalnya ramen di Sapporo,
kuahnya lebih creamy, sedangkan di Tokyo cenderung lebih ringan. Buat kamu yang suka makanan ringan, takoyaki dan okonomiyaki dari Osaka tuh harus banget dicoba. Takoyaki itu bola-bola adonan isi potongan gurita, dimasak di cetakan bulat, terus ditabur bonito flakes. Sementara okonomiyaki itu kayak pancake gurih yang diisi kol, daging, dan saus khas Jepang yang nggak kalah enak. Jepang juga terkenal dengan makanan musiman, misalnya saat musim semi, ada aneka cemilan berbahan sakura, atau pas musim gugur, mereka banyak pakai bahan kayu ubi, kastanye, dan jamur. Jadi, makanannya tuh berubah-ubah sesuai musim, dan itu yang bikin kita selalu punya alasan buat coba hal baru. Dan satu lagi yang nggak boleh dilupain, bento box, bekal ala Jepang yang isinya super rapi dan lucu banget. Oh iya, jangan lupa juga cobain dessert khas Jepang, kayak mochi, dorayaki, dan es krim rasa matcha. Rasanya lembut, nggak terlalu manis, dan benar-benar cocok buat lidah Asia. Kuliner di Jepang tuh lebih dari sekedar kenyang, tapi juga bikin bahagia, bikin penasaran, dan pastinya instagramable banget. Dan ngomongin Jepang, kita nggak bisa lepas dari satu hal yang bikin dunia takjub, yaitu teknologi dan inovasinya yang luar biasa. Bayangin ya, kamu naik kereta peluru Shinkansen yang bisa melaju lebih dari 300 km per jam, tapi tetap stabil, nyaman, dan tepat waktu sampai ke detik-detiknya. Jepang tuh bener-bener punya sistem transportasi yang canggih dan efisien banget. Terus, di banyak tempat umum, kamu bakal nemuin vending machine yang bisa jual apapun, mulai dari minuman panas, dingin, makanan ringan, sampai payung, bunga, bahkan ramen instan panas. Dan gak cuma itu, Jepang juga punya robot-robot pintar yang mulai dipakai di hotel, restoran, bahkan rumah sakit. Ada robot yang bisa menyapa tamu, bantu pesen makanan, sampai bantuin perawatan orang tua. Teknologi mereka tuh bukan cuma keren, tapi juga punya sisi humanis, bantu kehidupan sehari-hari jadi lebih mudah. Di kota-kota besar kayak Tokyo, kamu bakal ngerasa kayak lagi hidup di masa depan. Lampu lalu lintas otomatis, toilet high-tech yang bisa nyemprot, angetin dudukan, bahkan ngeluarin suara air biar kamu nggak malu. Ya, itu Jepang banget. Tapi yang aku kagum juga, meskipun teknologinya udah jauh maju, Jepang tetap jaga nilai-nilai lama mereka. Mereka tahu kapan harus mengandalkan mesin, dan kapan harus melibatkan hati manusia. Keseimbangan antara inovasi dan tradisi ini yang bikin Jepang beda dari negara lain. Dan itulah sepotong kecil dari keindahan, budaya, dan pesona negeri matahari terbit Jepang. Negara yang gak cuma punya gunung Fuji yang megah, sushi yang lezat, atau teknologi yang memukau, tapi juga punya cara hidup yang penuh makna, kesederhanaan yang elegan, dan nilai-nilai yang bisa banget kita pelajari sebagai manusia. Jepang ngajarin kita bahwa keindahan bisa ditemukan dari hal-hal kecil, dari tatanan taman, dari aroma teh hangat, sampai dari senyuman sopan orang asing di pinggir jalan. Kalau kalian punya impian buat ke Jepang, semoga video ini bisa jadi langkah awal untuk mengenal lebih dalam. Dan kalau kamu udah pernah ke sana, share juga pengalamanmu di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi cerita menarik untuk teman-teman yang lain. Terima kasih udah menonton dan menjelajahi Jepang hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.